Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kuduskan kami, layakan kami. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
Biarlah puji-pujian itu menjadi satu persembahan yang terbaik dari hati kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sekalian kami, berkati yang memberitakan bahkan yang mendengar, semua kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Sekali lagi shalom. Hari ini satu kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, satu kehormatan, dan hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dalam kitab Ester, pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panas hati Haman kepada Mordekai. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kasih satu kalimat kepada kita. Allah membutuhkan orang-orang yang terhormat untuk bisa melayani pekerjaan yang mulia, yaitu pelayanan Tuhan di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lain. Sekali lagi, Allah membutuhkan orang-orang yang terhormat untuk bisa melayani pekerjaan yang mulia. Katakan amin. Bukan orang-orang yang gila hormat. Bapak Ibu Saudara, kata terhormat adalah satu kata sifat yang baik. Sudah tentu Bapak Ibu Saudara, kita menginginkan kita dihargai dan dihormati orang lain. Itu adalah dasar kita sebagai manusia yang memang benar-benar manusia, perlu dihargai dan dihormati orang lain. Bukan berarti penghormatan itu menjadi tujuan kita. Tapi terhormat itu adalah sematan orang, masyarakat kepada kita. Oleh karena apa? Sikap hati kita, perangai kita di mana? Di gereja, di mana? Di sekolah, di mana? Di masyarakat, di mana? Di tetangga kita, dimanapun kita berada. Kalau kita bijaksana menyikapi kehidupan kita baik kepada orang, kita murah hati, kita bijaksana, kita tidak sombong, kita suka mengampuni kesalahan orang lain, maka kita suka membantu. Dan semoga kita juga akan disematkan oleh orang-orang, kita adalah orang yang terhormat. Terhormat bukan berarti karena memiliki mobil yang mewah, kualitas pakaian yang hebat, atau mungkin karena harta kita mau menjadi orang yang terhormat. Amin. Terhormat memang bukan tujuan, tapi adalah sematan orang karena sikap hati kita yang memuliakan Allah. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pelajari dalam perjanjian baru, sedikit sih memang, ada 3 paling tidak kata terhormat ini yang sangat positif. Nah, kita mau belajar. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 8. Firman Tuhan 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ya, demikian juga diaken katanya. Haruslah orang yang berarti terhormat memang harus melekat pada diri kita. Sebab diaken ini adalah petua-petua di gereja, mungkin juga penilik jemaat nanti di ayat di atasnya itu adalah memang orang-orang yang memang harus terhormat. Dia harus disegani, perangai kehidupannya harus baik. Sehingga tadi saya bilang Allah membutuhkan orang-orang terhormat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan orang kaya saja. Orang kaya pun ada yang terhormat, tapi orang yang gak kaya pun ada juga yang terhormat. Jadi memang satu kata sifat terhormat ini adalah kalimat yang baik, yang memang harus kita miliki. Yang kedua, ayat 11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi wanita harus menjadi orang terhormat. Tadi diaken, orang-orang yang melayani di gereja adalah orang yang terhormat. Ini wanita adalah orang-orang yang harus terhormat. Dia tidak boleh pemfitnah, dia harus dapat menahan diri, dia harus dapat dipercayai dalam segala hal. Yang ketiga, dari kitab Titus 2 ayat yang kedua. Titus 2 ayat 2.
Lelaki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ya, amin. Semua, jadi tadi laki-laki, perempuan, diaken, bahkan jemaat-jemaat Tuhan pun memang harus orang-orang yang terhormat, amin. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya terhormat? Nah, terhormat tidak sama dengan gila hormat. Terhormat adalah hasil dari perilaku dan karakter. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Atau apakah ciri orang yang terhormat itu? Kan begitu kan? Nah, kita akan belajar ada paling tidak 4 ciri orang yang terhormat atau menjadi orang yang dihormati. Yang pertama, murah hati dan tulus hati. Mari kita buka Kisah 10 ayat 1, ayat 2, tolong Bapak Siahan dibacakan, dan ayat 22. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oke, cukup. Nanti ayat 22-nya. Ini cerita tentang seorang perwira yang bernama Cornelius. Adalah orang yang murah hati katanya, saleh. Jadi dia suka membagi-bagikan hartanya, memberi kepada orang, bukan supaya dia dihormati, tapi memang itu lahir dari dalam hatinya. Dia memberi, bahkan dia bukan orang Yahudi katanya di sana, tapi dia memberikan kepada orang-orang Yahudi hartanya. Siapapun mungkin yang dia kenal susah, dia bantu. Jadi dia sangat disegani dan dihormati oleh orang pada masa itu. Ayat 22, Pak. Ayat 22. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan peraturan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ya, kata mereka katanya. Kata mereka Cornelius adalah seorang yang tulus hati. Bukan kata Cornelius. Orang-orang yang mengomongkan. Orang-orang yang menyematkan tulus hati itu kepada dia. Dia murah hati. Murah hati itu begini Bapak Ibu. Kalau ada orang susah, kita susah melihatnya susah gitu. Bukan malah senang. Nah, itu paling tidak ciri orang yang murah hati. Dan bukan hanya susah juga kita. Jadi, tapi kalau bisa kita menolong dia, kita langsung tergerak, berempati untuk menolong dia. Nah, itulah ciri orang yang murah hati. Tulus hati begini, kalau kita menolong orang lain, kita enggak didasarkan oleh kepentingan-kepentingan lain berikutnya di suatu hari. Ku tolonglah ini supaya nanti suatu waktu dia berhasil, ditolongnya juga aku. Enggak begitu. Tapi kita menolong dia tulus saja. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang dihormati, yaitu memiliki integritas. Tadi katanya di ayat 11 tadi di Timotius tadi, bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh orang yang bersilat lidah. Orang yang bersilat lidah ini tentulah tidak berintegritas. Integritas itu seperti ini. Simpelnya, apa yang kita omongkan itu juga yang kita lakukan. Nah, itulah simpelnya. Artinya kalau bersilat lidah, nanti ke bapak yang ini ngomongnya beda demi tujuan yang satu. Ke bapak yang sebelah kanan beda demi tujuan yang satu. Jadi lain-lain. Jadi omongannya itu bingung orang. Nanti kalau ada kumpul orang tiba-tiba yang diomonginnya tadi yang tiga-tiga, tapi ngomongnya nggak begitu sama aku. Iya, yang aneh. Jadi ujung-ujungnya kita terkenal menjadi orang yang omongannya nggak bisa dipegang, orang yang tidak berintegritas. Apakah kita respect dengan orang-orang yang begitu? Saya percaya tidak. Saya percaya kita lebih menghargai orang sekalipun kecil perbuatannya, tapi karena itu dia lakukan, itu juga yang dia perkatakan, maka kita respect dan menghargai dia. Kita angkat tangan kepada dia, menghormati dia. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya pastilah orang-orang yang dihormati dan disegani. Seorang gembala kalau bertanggung jawab atas pelayanannya pasti dihormati. Seorang pekerja, seorang bos, seorang pemimpin, seorang direktur, kalau dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, maka bawahannya pasti menghormati dia. Enggak ngebos gitu. Walaupun dia bos tapi enggak ngebos.
Bagaimana kita menjadi pribadi yang dihormati? Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang sedang diberikan tanggung jawab kepada kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mau belajar dan diajar. Artinya, mau belajar dan diajar ini bukan berarti karena kita sudah mengecap satu pendidikan lalu terus sombong kita, terus merasa lebih tahu. Jangan seolah-olah kita memegang sesuatu hal, udah inilah yang paling benar. Dulu diajar Bapak Gembala, hikmat Salomo pada masa itu ada seorang ibu, ya kan? Bukan seorang ibu, dua orang ibu-ibu. Yang satu anaknya mati, yang satu masih hidup. Lalu datang kepada Salomo, lalu membawa masalah mereka. Lalu pada masa itu Salomo dengan hikmatnya udah ambil pedang, bunuh aja anak itu, kira-kira begitu kan? Lalu itu hikmat pada masa lalu. Di masa sekarang berlakukah kita berlakukan itu? Sekarang kan udah bisa tes DNA, iya kan? Udah bisa tes DNA. Jadi mungkin pada masa lalu itu seperti hikmat yang hebat kali, tapi mungkin pada masa ini sudah berubah konteksnya. Maka kalau keempat hal ini kita miliki, kita pelajari, kita lakukan, maka saya rasa bukan hal yang mustahil kita walaupun dalam keadaan kita yang mungkin tidak memiliki harta yang banyak, kita mungkin dalam daerah yang terpencil, bukan hal yang mustahil kita untuk dihargai dan dihormati orang. Satu kali lagi saya bilang, dihargai dan dihormati orang bukan karena harta dan kekayaan, itu bukan tujuan, tapi itu adalah sematan orang lain kepada kita karena perangai hidup kita yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga kita menjadi orang-orang yang terhormat, bukan orang yang gila hormat seperti Haman tadi, sehingga di hari-hari depan kita banyak memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sangat singkat dan sederhana ini. Firman yang boleh kami terima dalam hati kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Kau berikan untuk hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu Tuhan, yang diberikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami lebih dalam lagi dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ini adalah kekayaan yang Kau berikan pada kami untuk minggu ini Tuhan. Urapi tangan-tangan kami Tuhan yang memberi dan juga saudara kami yang tidak dapat memberi Tuhan, supaya kami dapat membesarkan dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus menebus kami. Haleluya.
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau telah tabur di tengah-tengah kami. Memang benar Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terhormat di dalam Engkau. Kami adalah orang-orang yang hidup memuliakan nama-Mu. Sehingga sekeliling kami boleh melihat Tuhan di dalam kami. Dan biarlah melalui kami nama-Mu dipermuliakan. Tolong ajar kami Tuhan untuk terus setia pada Tuhan. Kau yang memimpin kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Di tengah tantangan yang sulit, di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, kami percaya Kau Allah yang memberikan kepada kami kuasa dan kemampuan untuk kami terus setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami percaya Engkau Allah yang terus menolong kami. Memang kami juga membawa beban hidup kami Tuhan. Mungkin ada masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Namun kami mau angkat segala masalah beban hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada siang hari ini kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kau Allah yang sanggup menopang kami, menolong kami. Bahkan Kau Allah yang memberikan kepada kami jalan keluar yang ajaib, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Semua yang Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Kami umat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga yang hadir di tempat ini, bahkan kami yang boleh menyaksikan ibadah kami ini di rumah kami masing-masing. Tuhan Kau terus menolong keluarga kami. Kau menolong kehidupan suami istri kami. Kau menolong kehidupan kami di tengah keluarga dalam mendidik anak-anak kami. Kau menolong anak-anak kami Tuhan di dalam bersekolah maupun dalam pekerjaan mereka. Tuhan Kau Allah yang biarlah ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percayakan hidup keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus memimpin, menjadi Allah, menjadi Bapa di tengah keluarga kami, yang menopang kami, yang melindungi kami, yang terus memeluk keluarga kami. Tuhan kami menyerahkan Tuhan anak-anak maupun keluarga kami yang berada di tempat yang jauh. Tuhan Kau menolong mereka, dimanapun mereka berada Tuhan beserta mereka. Tuhan kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia. Engkau tempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang merdeka ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Biarlah kami, setiap kami yang hadir sebagai gereja Tuhan, terus berdoa bagi bangsa ini, bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan, bagi keamanan bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi beserta kabinetnya Tuhan, bahkan aparat pemerintah sampai yang terendah. Tuhan Kau menolong mereka. Pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam Bapak Ibu, kita belum tutup ibadah kita. Ya, apa kabarnya? Baik. Katakan saya mau terhormat. Ya, jadi salah satu tadi katanya orang terhormat itu penuh tanggung jawab. Nggak boleh jawabnya tanggung. Beda tanggung jawab dengan jawabnya tanggung. Tanggung jawab itu memulai dan melanjutkan sampai selesai. Amin. Itu namanya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini lebih lagi bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Berarti kita bukan hanya mendapatkan hormat dari pandangan manusia, tapi hormat dari pandangan dan pernyataan dari Tuhan Allah. Karena kita melakukannya dari awal sampai selesainya. Barangkali di situ ada pengorbanan, ada air mata, ada sukacita, ada lika dan likunya, ada asam dan garamnya. Nah, orang yang tanggung jawab itu sekali dia memulai, dia akan mengerjakannya sampai akhir. Katakan amin, saudara. Jadi tetap setia beribadah kepada Tuhan, sebab pengharapan kita bukanlah pengharapan kosong. Lalu mau belajar, ini yang penting. Mau belajar dan diajar. Boleh dibilang kita ini semuanya masih kurang ajar, amin. Sama-sama katakan, saya masih kurang ajar. Masih butuh diajar, amin. Kurang, rasa kurang terus. Bukan kurang ajar yang satu lagi, lain lagi. Jadi saya pun kurang ajar, kurang diajar, amin. Masih belajar lagi, masih haus. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang terhormat,
tidak diukur oleh titel, tidak diukur oleh jabatan, tidak diukur oleh kekayaan, tidak diukur oleh keterkenalan, melainkan diukur dengan ciri-ciri orang yang terhormat seperti kita dengarkan dari khotbah tadi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lalu saya menyediakan waktu sejenak untuk mendoakan saudara yang hadir di sini. Kalau ada yang mau didoakan, bangkit berdiri di tempat masing-masing. Saya akan berdoa dari mimbar ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sejumlah anak-anakmu rindu didoakan. Apapun juga, pergumulan anak-anakmu yang datang dengan sungguh hati kepadamu. Engkau menilik ya Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau tahu persoalan itu sampai dalam dan luasnya. Engkau mampu memberikan kepada mereka jalan keluar dan kemenangan, kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Engkau menyertai mereka. Jika mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Allah menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, jadilah sembuh. Jika mereka sedang buntu dalam satu persoalan tertentu, butuh pintu yang dibukakan untuk pekerjaan, pintu yang dibukakan untuk jodoh, pintu yang dibukakan oleh usaha mereka, bahkan juga kelepasan atas belenggu-belenggu tertentu, kelepasan dari rasa penat dan susah, stres dan ikatan-ikatan yang menghalangi untuk mengalami damai sejahtera. Sebagai hamba Tuhan pada siang hari ini kami berdoa supaya mereka dilepaskan, dibebaskan, dicurahkan berkat, dilingkupi dengan karunia Tuhan, dibanjiri dengan kemurahan Tuhan, diberikan kekuatan yang baru, diberikan karunia-karunia Tuhan, supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dan melihat hal-hal yang besar dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagai orang tua, mereka menjadi orang tua yang melahirkan dan mempunyai anak-anak yang luar biasa. Sebagai anak muda, mereka menjadi orang-orang yang hebat sejak sekarang dan seterusnya di masa depan mereka. Roh Allah bekerja bagi mereka. Mereka akan mengerjakan hal yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh orang tua mereka. Mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang lebih hebat daripada generasi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan menjalani hidup ini. Engkaulah penolong kami yang sungguh. Tidak ada kata putus asa di dalam Engkau. Selalu ada harapan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun. Pengurapan-Mu dan malaikat-malakat-Mu menjaga mengawal. Supaya setiap berkat yang kami terima pada siang hari ini tidak dapat diganggu dan tidak dapat digugah, tidak dapat diselewengkan dan tidak dapat dicuri. Apa yang menjadi milik kami yang telah diberkati Tuhan, tetaplah diberkati. Amin. Arahkanlah pikiranmu dan tertujulah kepada Tuhan. Tadahkan dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Sebab Tuhan memerintahkannya berkatnya turun atasmu. Apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Di mana kau berada Tuhan menjaga dan mengawalmu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Bapa kita pencipta langit dan bumi, dan kasih setianya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa beserta kita mulai siang ini sampai esok, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata